Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau membahas komentar yang mengenai perbedaan transistor final Sanken dan Toshiba. Ini video sudah agak lama, yaitu kita upload sekitar 8 Agustus tahun 2020 ya. 8 Agustus tahun 2020, berarti hampir setahun. Tapi banyak sekali komentar yang masuk di sini. Memang kita sengaja membuat beberapa pin supaya apa? Supaya kita jadikan pembelajaran buat teman-teman semua yang menonton video kami tentunya, dan juga yang berkomentar ataupun menanggapi komentar. Karena apa? Karena kita semua bisa belajar. Ya, termasuk saya sendiri. Dari mana? Dari komentar yang masuk dan dari tanggapan komentar yang sudah diberikan oleh para sahabat semua, master-master mungkin yang sudah pengalaman atau sudah pernah mencoba, mungkin sudah pernah observasi, sudah pernah merasakan seperti itu. Misalkan menggunakan transistor Toshiba itu kayak gimana suaranya, menggunakan transistor Sanken itu kayak gimana suaranya, menggunakan jengkolan itu kayak gimana suaranya. Tentunya kalau belum dibandingkan tidak bakalan bisa berkomentar ya teman. Kalaupun komentar ya komentarnya nggak sesuai dengan apa yang sudah biasa kita kerjakan. Karena apa? Karena kita membuat sound itu menurut kita sudah mantap kalau tidak ada pembandingnya. Setelah ada pembandingnya atau sound kita jejerkan dengan sound yang lain, atau kita adu dengan sound yang lain, atau kita battlekan dengan sound yang lain, spek hampir sama atau setara, pasti suaranya akan kelihatan di situ. Kurangnya di mana, lebihnya di mana. Jadi kelebihannya di mana, kekurangannya di mana akan ketahuan. Oh, sound saya mid-nya kurang. Oh, sound saya high-nya kurang. Oh, sound saya sub-nya kurang. Oh, sound saya low-nya kurang. Itu biasanya akan muncul setelah sound itu dijejerkan dengan sound yang lain. Begitu juga dengan transistor final. Jadi transistor final di sini kalau belum dijejerkan dengan transistor final yang lain, menggunakan transistor Toshiba seperti ini suaranya. Diganti saat itu juga menggunakan Sanken dengan driver sama atau dengan PSU yang sama, dengan speaker yang sama, lagu yang sama, suaranya pasti akan bisa merasakan beda atau tidak. Banyak sekali komentar yang masuk, diantaranya yang sudah saya sematkan pin itu Bima Selong, Mas Bima Selong. Nah, ini memang pengalamannya sangat tinggi menurut saya. Nah, masalah benar atau tidaknya jawaban-jawaban dari komentar yang lain sebetulnya sudah kelihatan, dan saya tidak akan membahasnya di sini karena wajar, beda pendapat itu sangat wajar sekali. Jadi kita tidak akan memblow up beda pendapatnya, tidak. Kita di sini hanya ingin semuanya itu kondusif. Jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada keributan, jangan sampai ada pertengkaran di antara pecinta sound seperti itu. Memang duduk perkaranya seperti ini. Saya buat video tentang transistor Toshiba apa Sanken. Nah, judulnya seperti itu. Isinya itu kurang lebih kita membuat perbandingan dan kita simpulkan bahwa transistor Toshiba itu lebih cocok untuk sound lapangan dengan volt tinggi. Maka dari itu power kelas TB, kelas D ataupun kelas DB, kelas H itu rata-rata menggunakan Toshiba. Tapi kalau kelas A, kelas AB rata-rata menggunakan transistor Sanken. Bedanya apa? Karakternya juga berbeda kalau menurut saya, karena saya sudah mempraktikkan sendiri. Namun ada juga berpendapat, diantaranya Mas Bima Selong, bahwa yang membedakan suaranya itu bukan transistor finalnya, akan tetapi drivernya ataupun PSU. Ya, benar juga sih. Tapi kalau kita menggunakan driver sama, menggunakan PSU sama, menggunakan transistor beda, otomatis suaranya akan berbeda. Namanya juga persamaan. Kalau persamaan berarti pasti ada perbedaan. Ini udah dipupus atau sudah dipungkasi oleh Mas Nirwan Gunawan 1 hari yang lalu. Kok jadi debat sesama elektronik? Yang jadi pokok persoalan adalah
persamaan, sanken atau Toshiba. Yang namanya persamaan pasti ada perbedaan pada unit driver. Contohnya bentuknya pasti berbeda. TR final tidak bekerja sendiri, nilai resistor dan kondensor pada rangkaian masing-masing tidak persis, jelas berpengaruh pada PMPO. Salam hangat sehangat heatsink untuk sahabat elektronika. Ya namanya persamaan ya pasti ada perbedaan. Oke, banyak sekali komentar-komentar yang masuk juga, ada 380 komentar yang masuk. Kayak Wahyudin, thanks mas, tambah ilmu. Terus ada juga Masakoh channel, suwun kang, infone tambah ilmu, semoga sampean sehat selalu, amin. Putuwaro, sukses bang, semoga selalu sehat, amin. Wardiono, mantap mas, salam dari saya Wong Tegal. Oke, banyak sekali komentar-komentar yang telah mensupport channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali sampai di titik ini ya dulur. Mudah-mudahan berkah dan semoga sahabatku semua yang setia menonton channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali diberikan rezeki yang berlimpah, dipanjangkan umurnya, digampangkan segala urusan-urusannya ya dulur. Ya paling untuk kami pribadi pesan kepada sahabat-sahabat subscriberku, teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua untuk lebih bijak dalam berinteraksi di sosial media ya dulu. Jadi jangan sampai nanti malah ada perpecahan yang semakin berat di antara pecinta sound system ini ya dulu, atau di pecinta elektronik ini. Karena walaupun berbeda-beda pendapat itu tidak masalah, yang penting jangan sampai kita terpecah belah itu. Tetap bersatu, tetap kuat, tetap kita jalin silaturahminya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang telah like and subscribe. Sehat selalu, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.